1.000 subscriber akan ada giveaway jersey ya. Asli. Ini mengejutkan sekali. CR menangis. Menangis, CR. Menangis, CR. Tersenyum sinis. Tersenyum sinis. Masuk ruang ganti duluan. Masuk ruang ganti duluan. Gak pakai lama langsung gini. Iya. Perancis tanpa celah lawan Inggris. Ini dua-duanya pemain bertabur bintang. Itu kayak nonton Liga Bintang. Iya, bintang jatuh ini. Iya, bintang jatuh. Derby bintang jatuh bintang. Seada-ada bintang. Ngeliatin nggak? Wah, ini pemain Ini kok. semua pemain mentereng, gak ada yang maksud gua. Gak ada yang abal-abal gitu Iya, ya. gak ada yang abal-abal. Gak ada yang pemain abal-abal. Kalau misalnya yang di posisi Maroko sekarang Qatar, kita kaget. Kaget. Kalau ini kan pemainnya masih di googling masih ada track recordnya. Iya, lah kalau pemain Qatar kan bingung. Yang pertama Portugal kalah karena golnya Maroko itu blunder kiper nggak Iya. perlu. Itu Goblok. nggak perlu. Goblok itu kiper. Yuhu. Balik lagi di channel Komedia. Kali ini masih di Game Lab, baju masih sama. Sama. Karena syutingnya di hari yang sama, paling beda cuma 5 menit. 2 menit sama yang tadi tuh sama video kemarin, ya kan? Kali ini Komedia apa sih namanya segmennya lupa? Goes to Qatar. Enggak, kok nggak Qatar. Cus. Itu bahasa Inggris kan Goes to Qatar. Iya benar bahasa Inggris. Ada subtitle. Kok nggak Qatar? Kali ini ya kan masih di Game Lab lagi ya kan. Masih bahas Piala Dunia 8 besar. 8 besar. Ini juga mengejutkan loh. Ini sangat mengejutkan Ini ini. mengejutkan sekali. Ini mengejutkan sekali. CR menangis. Menangis, CR. Menangis, CR. Tersenyum sinis. Tersenyum sinis. Masuk ruang ganti duluan. Masuk ruang ganti duluan. Gak pakai lama langsung gini. Iya. Ya Allah, kata Dia gua nangis. kasihan banget ya. Kalah sama penyayang ibu. Makanya kalian sayangilah ibu kalian. Kalah sama underdog. Sama underdog. Gila. Semifinal. Semifinal Masuk semi. melaju. Maroko. Tim Afrika. Tim Afrika. Pertama kali. Pertama kali. Mencetak sejarah. Cetak sejarah. Afrika. Pertama kali. Tapi gue nggak kaget sih. Maksud gue dari segi pemain sebenarnya nggak bisa dianggap remeh. Sebenarnya Karena udah ngalahin Spanyol. Spanyol. Dan gini juga loh. Banyak pemain-pemain di Liga La Liga anjing. Itu Banyak. banyak pemain di La Liga. Pun top-topannya Zidane Hakimi juga Mazraoui udah oke Oke gitu. banget. Iya. Bono Bono oke benar. juga. Iya. Maksud gue kayak ini loh apa namanya? Kumpulan pemain-pemain oke gitu ya. Kumpulan. Oke, bukan yang bintang banget, enggak. Kalau misalnya yang di posisi Maroko sekarang Qatar, kita kaget. Kaget. Kalau ini kan pemainnya masih di googling masih ada track recordnya. Iya, nih. lah kalau pemain Qatar kan bingung. Lah kayak si itu aja apa namanya? Setahu gua itu yang ngejebolin kemarin tuh. Heeh. Siapa sih namanya? Anjir lupa. Naisri. Nesri. Ya, itu yang si Mohak. Itu dia di ini loh, di Italia kalau nggak salah. Oh, di Italia dia. Dia gede di Italia, di Liga B sekarang dia main. Seri B. Seri B. Terus si Ziyech oke. oke Hakimi, banget. Hakimi, Bono, Mazraoui. Iya. Ya. Maksud gua nggak sepele gitu. Si Botak sebenarnya. juga jago tuh si Botak tuh. Anjing si nomor 4 Botak jago ya. Iya, Iya, si banget Botak itu. jago tuh Itu brengsek tuh. setelah Nando kemarin ngomong waktu lawan Spanyol tuh. Gua liatin dia. Jago ya, brengsek. Jago banget ya anjing. Simpel banget mainnya rapi tak pas. Casemiro putus tuh anjing sama dia. Kalau gua mau head to head ya maksudnya. Game kemarin. Kemarin. 2 game kemarin ya. Iya. Wah, ini ngaco nih. Gimana dong menurut lu dong? Portugal skuad bintang jatuh ini skuadnya. Skuadnya bintang jatuh ini Portugal ini. Bintang-bintangan, semua bintang. Semua bintang, semua bisa cetak gol, semua starting di Di klub masing-masing. ya kan. Hilang satu pemain nggak masalah. Ya. Gak ada yang berpikir Portugal kalah, gue yakin. Iya. Sebagus-bagusnya Maroko ya, apalagi 16 besar Portugal ngelumat 6-1 lawannya kan. Iya. Gila, Gila, udah juara nih. Ini juara nih pasti. udah pasti. Orang mikirnya ini udah juara. Ini mah udah pasti juara di Portugal. Ternyata lawan Maroko, Gonçalo Ramos yang kemarin hat-trick nggak kelihatan. Mono. Itu menurut tuh kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena Portugal. mungkin gue ngerasa Portugal
balik lagi faktor ngeremehin ya. Ngeremehin. Maksudnya bukan apa ngelihat sebelah mata lah pasti karena mereka pikir udahlah daripada lawan Spanyol gitu. Padahal kan kalau kita pikir dia ngalahin Spanyol berarti dia nggak bisa dianggap remeh walaupun Iyalah. Siapapun penalti. itu yang melaju ya. Siapapun itu yang maju, dia 8 terbaik di dunia dan sekarang jadi 4 terbaik di dunia. Ranking FIFA-nya melejit ini. Melejit lah, Maroko ini. gila pasti. Apa yang salah dari permainannya? Yang pertama Portugal kalah karena golnya Maroko itu blunder kiper nggak perlu. Itu Goblok. nggak perlu, goblok itu kiper. Memang dari game pertama lawan Senegal ya, itu kan hampir hampir ke gol kan blunder. Nah, maksud gua lu di bench punya Rui Patricio, punya oke lah benchnya gitu. Kiper kenapa nggak lu coba? Tapi ya gue percaya, ya gue ngerasa kayak udahlah kita udah menang udah, dan ternyata kesalahan kiper itu fatal menurut gue karena ketika tim lagi nggak bisa ngejebolin, dia bikin sedikit kesalahan yang abis karena itu nggak perlu sebenarnya lompatan nggak perlu. nangkep di belakang Dia nggak lompat pun belum tentu boleh masuk karena kan. Dan di cover 2 orang loh. Si lawannya itu ada Pepe sama Ruben Dias. Yang nggak main-main yang nge-cover juga ya kan. Oh, yang nempel sama dia tuh siapa? Pepe yang nempel sama dia. Dan nggak masalah juga gitu. Lu nggak usah maju, lu defend di. Biar Pepe mengganggu ya. Iya, udah cukup karena bolanya bukan yang gini, bolanya bolanya yang bola gini gitu loh. Bukan bola yang bukan bola CR gitu kan gitu. Loncatannya loncatan sentuh gitu lah dan ya tapi balik lagi ya goal it's goal gitu ya. Udah gol. Inisiatif penyerang dong Portugal walaupun Maroko dapat ya kita harus akuin dari lawan Spanyol defense Maroko luar biasa kan. Pun di Portugal sama. Portugal ambil inisiatif penyerang, masuk pemain, masukin Ronaldo, masukin Leao, masukin Ricardo Herta ya kan. Masuk semua tuh. Dan langsung Ronaldo sentris tuh. Iya, langsung bola langsung ke Ronaldo semua. Dan beberapa kali dapat peluang yang berbahaya gitu walaupun harus Bono bermain bagus. Iya, Bono bermain sangat bagus, solid gitu. Enggak melakukan kesalahan yang enggak perlu, enggak melakukan blunder, enggak banyak mainin bola, clearance dan menurut gue ya kiper ketika dia tahu kualitas lawannya jauh di atas dia, itu yang harus dia lakukan sih. Iya, benar. Sayang sih Bono udah agak tua. Iya. Kalau enggak mah jadi. Tapi kalau dia juara dunia sih gue rasa sih dia sampai akhir masa karirnya full senyum. Iya, full senyum sih. Tapi emang kalau tua, kalau kiper sih sampai tua. Kalau kiper sih emang agak panjang umurnya. Jadi emang berarti kuat ya pertahanan Maroko gila-gila. Pertahanan Maroko solid dan lini depan Portugal agak terlalu individualis. Lah, stylenya itu. Iya kan balik lagi berarti kan ini menunjukkan kalau ya sejago-jago ya Eropa rasa Amerika Latin. Eropa rasa Amerika Latin sebaik-baiknya Eropa ya lu bermain dengan sistem Eropa. Iya. Bener deh. Itu Eropa rasa Amerika Latin aja. Tarian-tariannya nggak kalah itu sama Brazil sama Portugal. Iya, nggak kalah. Nggak kalah itu gila sakti juga itu Portugal. Iya. Lu bayangin ada Cancelo, ada Dalot, Guerrero, gila itu. Bernardo, Bruno. Itu ya. Bos Danis dari mana? Nggak kalah tuh ya? Nggak kalah sama sekali. Tapi ya balik lagi. Tapi Maroko juga jago, sayap-sayapnya gila-gila juga. Maroko kanan kiri. Maroko kalau gue rasa spirit kolektifnya bagus banget sih. Bagus banget. Kayak mundur bareng-bareng, nyerang bareng-bareng dan yang gue garis bawahi masalah mental. Ini dia manusianya. Pergi terus. Yang gue garis bawahi adalah ya murni. Kenapa gue bilang Portugal kalah mental? Karena setelah itu Bruno. Terus siapa lagi pemain? Gue lupa ada beberapa pemain dia bilang. Mereka mengomentari wasita kalau wasita pro Argentina. Sementara Argentina berada di bagian yang berbeda dan jauh. Tapi karena wasita Argentina, mereka ngerasa dari rivalitas sama Ronaldo menurut gue ya kalau lu bisa golin 2 gol, lu ke golan 1 itu tetap menang mau wasitnya curang kayak gimana. Kalau lu bisa kalau fair lu bisa cetak gol dengan tanpa sentuhan siapa-siapa. Iya, kalau lu bisa cetak gol tanpa tersentuh lawan, mau securang apapun wasit ya wasit nggak bisa ngapa-ngapain kan. Masalahnya adalah lu nggak ketika lawan bermain solid, lu nggak punya sistem buat ngebongkar itu. Lu hanya mengandalkan Joao Felix, Bruno, Bernardo, Leao, semua masuk cut inside shooting kan. Sementara lu perlu sistem yang bisa ngebongkar narik 2 3 4 pemain, kasih through pass, kasih passing pendek, wall pass pendek. Sementara lu nggak terbiasa main dengan itu. Jadi ketika lu mencoba bermain dengan itu, lu akan kaget. Nggak akan semulus dengan tim yang biasa bermain seperti itu. Iya. Masuk akal. Jadi emang pantas kalah ya Portugal. Menurut gua
harusnya sih lebih layak Lebih layak. 1-1 sih. 1-1 ya. Menurut gue ya, lebih layak untuk penalti mungkin atau extra time, beradu stamina, beradu tekad, karena kalau 1-0 Tapi kalau lini pertahanannya Maroko bagus ya layak lah. Portugal nggak dapat. lini belakangnya Maroko bagus, tapi bukan tanpa celah kayak Prancis. Iya. Ya, Iya kan? Bukan tanpa celah yang nggak bisa. Lini belakangnya Maroko masih sering ketinggalan kok Omar Leao Iya. sama Joao Felix. Iya. Tapi ketika masuk, Ya Joao Felix berapa kali tuh Bagus banget ya Joao gila Felix tuh ya. Joao Felix tuh. Bener gua mah. tapi ketika masuk ke kotak penaltinya Maroko, Portugal bingung harus ngapain. Entah crossing, entah cutback. Akhirnya mereka udah ngelewatin 1-2, mereka mau ngelewatin yang ketiga gagal, mau ngelewatin yang keempat gagal, karena ya agak berat juga sejago apapun lu dikepung 3-4 pemain tuh agak-agak Iya, mustahil, agak sulit, kecuali Messi atau Ronaldinho gitu ya kan, agak-agak susah. Jadi emang ya Tapi balik lagi murni karena kolektif spiritnya Maroko gila ya. sangat gila, dan ada pemain yang underrated menurut gue sih, nomor 4 itu. Iya. Itu gila banget. Gak kelihatan, tapi kalau lu perhatiin Dewasa banget ya mainnya. dewasa banget ya. kayak bapak gitu ya, kayak bapak di tim ya. Iya lo, gila dewasa Gak banget. banyak protes, gak banyak gaya. Nggak banyak daya. Tackle yang perlu. Iya, tackle on point. Selalu gue Selalu. perhatiin tuh. Wah anjing juga nih si botak ini nih. Jago. Simple tapi pasti gitu. Pasti, Kalau dia pegang bola nyampe ke Iya. depan. Terus kalau dia ngekat bola di belakang, dia bawa dulu gocek 1-2 lewat bolanya. Walaupun gocekannya bukan yang Bukan yang samba-samba gitu, enggak. Potek-potek dikit Iya, doang. geser, dorong. Jadi goceknya nggak ke depan, tapi iya. ngelebar ke sono. Passing. Tapi pasti Iya, itu. tapi anjing. pasti, Tapi bener. pasti ya, cuman karena emang lini serang Maroko aja kayaknya agak kurang ya maksudnya. Memang nggak dalam hitungan Maroko menang 3-0, 4-0 Iya, nggak iya, sulit. iya. Yang penting menang bagi Iya. mereka, dan lu menang 1-0, lu menang 100, ya lu tetap menang gitu, nggak masalah. Mau berapapun lu menang ya menang aja. Apalagi ini ke knockout gitu yang nggak bisa dipertaruhkan pakai selisih gol atau head to head. Ya lu pokoknya kalau lu menang, ya udah lu menang apapun caranya. Gitu. Dan Maroko bersiap untuk ketemu Ini dia Prancis. Maroko bersiap. Kuat banget lagi Prancis. ini. Tapi ya Maroko udah ngalahin Spanyol, udah ngalahin Portugal. Udahlah. Udah bukan Ya udah. keajaiban dia ngalahin Prancis sih menurut gua. Bener sih. Iya kan? Masuk akal. Karena dari kita perhatiin track recordnya, yang paling besar lawan itu Maroko loh. Iya. Spanyol, Portugal. Yang lain masih ketemu tim menengah lah Menengah, gitu iya, ya. iya. Maroko tuh udah calon juara semua ketemunya. Ini berat ya. Langsung aja nih, daripada lama-lama Prancis tanpa celah lawan Inggris. Ini dua-duanya pemain bertabur bintang. Itu kayak nonton Liga Bintang. Iya, bintang jatuh ini. Iya, bintang jatuh. Derby bintang jatuh bintang. Seada-ada bintang. Ngeliatin udah, wah ini pemain Ini kok. semua pemain mentereng, garing. Maksud gua Gak ada yang abal-abal gitu ya. Gak ada yang abal-abal. Gak ada yang pemain abal-abal. Giroud dapat angin. Giroud lagi bagus. Lagi bagus banget. Giroud Di penutup karir ya. Penutup Maksud gua karir di lagi penutup bagus. karir tuh anjing kenceng banget nih anginnya lagi. No Benzema, no problem. No Benzema, no problem. No problem. Sempat dikhawatirkan Waji, dikhawatirkan. siapa yang bisa cetak gol dan Giroud aja di Arsenal udah gak kepake Iya, gitu kan. dan dibalas tuntas Dibalas gitu. tuntas. Pertandingan. Gimana menurut lu Noh? Kok bisa Inggris kalah? Dengan bintangnya juga ya maksud Dengan gua. bintangnya juga. Gini, skor 2-1. Gol Tchouaméni kelas dunia. Kelas dunia. Itu kita no debat itu. No debat. Gak murni kualitas pemain lah Tchouaméni itu, murni karena dia pemain bintang ya kan. Gak banyak dribbling, dapat kan. Jadi kan Ini 2-1 apa 3-1? 2-1. Tchouaméni, Giroud sama Harry Kane. Si Harry Kane. Tchouaméni gak banyak shooting, gak banyak dribbling, gak banyak gocek-gocek, tapi ya kan komentator jadi berita-berita kayak di luar gitu kayak model-model Sky Sport dan lain-lain, mereka bilang kalau lu perhatiin Prancis, lu akan terkagum-kagum sama Mbappe. Tapi kalau lu perhatiin sistem, pokoknya kalau lu perhatiin gaya bermain atau sistem roda gerigi dari Prancis itu terpusat sama Tchouaméni. Dan terbukti Tchouaméni ternyata bukan cuma bagus dalam cut bola, Iya. syutingnya kelas Iya, dunia. Syutingnya kelas dunia, nggak kelawan itu syutingnya. Iya. Ya emang udah gol lah itu, udah fix gol lah itu udah. Mau gimana juga gol lah itu, mau pokoknya udah. Apa yang salah dari Inggris?
Inggris itu kalau kita lihat sebenarnya menurut Ini gue kalau Prancis udah cakep banget lah ya. Ya, udah oke lah. Nggak banyak inilah ya. ya seperti layaknya juara bertahan bertahan. gitu ya kan. Inggris sebenarnya nggak dapat banyak peluang ya kan. 1 gol dari penalti, 1 gol Harry Kane nembak burung penaltinya ya kan. Dan kalau lu perhatiin gol pertamanya Inggris penaltinya itu hasil kerja kerasnya Bukayo Saka. Ya kan? Masuk dilanggar Tchouaméni. Iya. Penalti. Walaupun menurut gue itu 50-50 ya. Sebenarnya itu nggak bukan yang full yang harus penalti. Kalaupun nggak dikasih penalti oke, tapi kalau penalti ya oke gitu. Dan penalti Harry Kane excellent gitu. Oke, 1-1. 1-1 nggak berubah, Prancis kuasain lagi, nyerang segala macam, mentalnya tetap mau menang 90 menit, menang dalam 90 menit segala macam. Dapat gol Giroud, cakep banget golnya ya kan. Cakep banget. Ini Giroud tapi emang benar nih Prancis tahun ini tanpa celah. Tanpa celah. Sama kayak 2018. 2018. Masih sama, tanpa celah. Prancis. Kalau Finalnya dulu ada kombinasi Kroasia 4-2 ya? 4-2. Kalau dulu ada kombinasi Pogba, Kante. Itu sempat diragukan sebenarnya tanpa Pogba, tanpa Benzema, tanpa Kante. Ya kan? Apakah bisa? Ternyata Mas. Gua bisa jamin Tchouaméni nggak kalah sama sekali sama Pogba. Nggak kalah sama Pogba. Nggak kalah sama sekali sama Pogba. Tchouaméni menurut gua excellent banget. Itulah dia didikan dia di klub. Tchouaméni mungkin menambah kedewasaannya Tchouaméni gitu. Karena lini tengahnya Real Madrid. Iya, kan dia diapit senior. Dan Modricnya juga ke semifinal. Iya, gitu. Modricnya ke semifinal. Iya, gila ya. Iyalah, ketemu akhirnya. Gila. Untung tuh si Kroos nggak mau di Jerman. Kalau Kroos main di Jerman, kita nggak tahu apa mungkin Jerman ke semifinal juga ya kan. karena lini tengahnya Tchouaméni ke semifinal, Modric ke semifinal, dan Kroos yang memang udah nyaman dengan gelar Piala Dunianya gitu. Udah gue nggak mau capek. Memang mau istirahat gitu. Jadi menurut gue ya Tchouaméni dengan pemain 22 tahun tapi kematangannya sangat luar biasa ya. Ya dia layak jadi rodanya. Gini, Rabiot bisa bebas menyerang karena dia nyaman Tchouaméni ada di backup sama Tchouaméni di belakangnya. Kalau pemain nggak nyaman kan pasti dia pikiran defend. Tapi Rabiot lebih banyak bantu serangan Tchouaméni karena lebih ngejangkarin. Dan sekali dapat ruang dibalas tuntas sama Tchouaméni gitu. Kalau untuk Inggris sih golnya dari penalti karena memang menurut gua Prancis rapet banget belakangnya. Rapet banget ya. Tanpa celah sih. Ini pure kalah strategi ya. Pure kalah strategi bintang, ini kan kalau secara pemain nggak kalah. Dua-duanya sama bintang semua. Tapi ini full murni kalah strategi. Kalah strategi menurut gua karena Southgate nggak pinter ya. Karena ya balik lagi karena Southgate berharap magisnya Bukayo Saka, berharap magisnya Phil Foden dan ya oke lah Bukayo Saka berbicara banyak gitu karena mungkin lawannya Theo yang basicnya overlapping jadi banyak ruang. Tapi Phil Foden ketemu sama Konde, walaupun gue bilang Konde nggak bermain bagus kemarin, tapi Konde disiplin. Bagus nggak pergerakan? Ya so-so aja lah. Ya layaknya bermain seperti biasa gitu ya. Cuma nggak istimewa gitu, nggak yang overlapping segala macam. Cuma ketika Foden pegang bola, dia selalu datang. Jadi dia nggak naik kan. Konde itu nggak overlapping, selalu nunggu di belakang. Dan balik lagi, ini murni karena Prancis menggunakan modern taktik yang kita bilang 3 center back di belakang dengan 1 wing back. Menurut gue itu Inggris dilumat di situ. Dan ya balik lagi Harry Kane akan nggak bisa tidur sih menurut gue karena penalti keduanya nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Kan layak ya kalau Prancis. Nggak usah ditanya lagi. Layak banget ya. Ya masih ya balik lagi yang gue ngeprediksi Belanda nggak masuk, Portugal putus. Brazil putus, ya Prancis masuk ya menurut gue karena memang semua orang mikir udah pasti Prancis. Ya walaupun lawan Inggris gitu yang masih kayak football is coming home bla bla bla. Ya kalau lu lihat secara permainan ya menurut gue lu goblok aja sih kalau bilang Inggris yang layak sih menurut gue. Karena beberapa supporter Inggris gue tanya juga nih ya. Menurutnya gimana? Inggris lah. Tapi walaupun hati sih bilang Prancis ya gitu. Karena ya logika aja Prancis tanpa celah. Maksud gue mainnya rapi banget gila. Berasa kayak tim itu udah dibuild dari 3 tahun yang 3 Piala Dunia biasa bermain lama. Dan itulah fungsinya pemain cerdas gitu, pemain hebat. Jadi dia baru ketemu berapa bulan udah matang gitu. Dan
pun seandainya Harry Kane penalti keduanya masuk, gue masih nggak ragu Prancis akan dapat gol lagi sih. Karena ya menurut gue ya lu dapat 2 kali penalti itu udah berkah yang luar biasa ya. Udah gila banget. Udah gila banget lo. Penalti sekali oke, penalti 2 kali menurut gue agak berlebihan dan menurut gue itu bukan penalti sebenarnya. Yang kedua tuh murni karena Theo dari belakang duel Mason Mount kaget akhirnya jatuh. Bukannya yang Mason Mount kesikut atau kedorong, memang duel 50-50 aja, tapi ya baik lagi ya football ya kan ya football gitu ya, sepak bola ya nggak bisa kita tentuin penalti ini enggak ya. Kalau memang wasit bilang penalti ya nggak masalah, dia cetak gol lu balas ya menang kan. Betul. Ini Prancis udah pantas banget. Nih kan ini ya. Nih Prancis ketemu Maroko. Gua ntar nih Prancis kayak Portugal kemarin tanpa celah. Bilang udah Prancis menang nih, Maroko kalah. Gak juga ya. Karena kalau bilang Maroko berat, ya emang Maroko nggak berat ngalahin Spanyol. Ya gila lu, iya Portugal. Berat juga Maroko. Berat lu, maksud gua. Ya gimana ya? Ini Piala Dunia kali ini yang gue pikir nggak seru. Seru banget. Ini seru banget. Dari 8 besar yang mewah-mewah, ngerucut ke semifinalnya malah tim yang nggak di underdog semua. Ya walaupun gini, gue tahu kayaknya mungkin kalau Kroasia kita masih tidak bisa menerima bahwa dia itu tim besar. Ya. Sebenarnya dia udah menunjukkan. Dia udah nunjukin runner up gitu loh. Dia sebagai runner up, dia mau kembali dengan juara nih tahun ini. Ya, kita masih nggak terima karena memang gaya permainannya nggak yang melambangkan wah tim besar gitu ya. Loh, nggak yang wah. Ibaratnya kayak Jerman bisa melumat Brazil waktu itu 8-1. 7-1. Terus kayak Uruguay melumat Indonesia 8-1. Spanyol back to back. Eropa. Ya. Nah, itu kita nggak kayak gitu karena dia main biasa aja. Kita nggak bisa menerima itu. Ternyata dia tim besar juga. Mentalitasnya besar. Ya. Maroko juga sama nih. Gila ya. Maroko bener-bener nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Tapi ya ketika nanti Maroko mungkin ngalahin Prancis, itu sesuatu yang luar biasa, tapi menurut gue udah bukan keajaiban sih. Bukan keajaiban. Ya memang berarti dia karena memang layak. Karena memang hasil kerja kerasnya terbukti. Ini 2 kali aja bukan keajaiban doh. Ini udah membuktikan Spanyol Portugal itu nggak main-main loh timnya dan ini enggak. Ya Allah. Ya Allah. Kita lihatlah kiprah Maroko. Ya. Ini gue juga penasaran sih. Ini Rabu ya, di hari Rabu. Argentina Kroasia, gue rasa sih, gue pengen sih Argentina. Iya. Tapi gue rasa kayaknya Kroasia yang final. Bisa jadi sih Kroasia. Karena Kroasia mungkin kayaknya kalau lu penalti kalah bener dah. Argentina gue yakin gue. Dan gak menutup kemungkinan finalnya Perancis Kroasia lagi. Perancis Kroasia. Anjing banget itu loh. Itu kalau Perancis Kroasia. Terus kalau Perancis menang, wah memorinya itu gila-gilaan. Gue ngerasa kalau Kroasianya kalah, sakitnya gila-gilaan. Anjing, gue kalah 2 kali sama dia orang. Dengan skuad yang hampir mirip dua-duanya ya. Dua-duanya loh. Iya. Maksud gue, anjing gitu. Pasti berasanya gitu ya. Iya, setuju gue. Aduh, gue gak sabar sih ngeliat final itu. Gue gak sabar. Kita tunggu lah, sebentar lagi hari Sabtu ya? Hari Minggu. Tanggal 18. Bukannya 17? 17 perebutan juara 3. Oh, 17 perebutan juara 3. Jadi, aduh, gue juga nggak sabar anjing. Ini kayak gue nungguin nonton update anime. Iya. Nggak sabar. Pokoknya kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan Kong Media, like, comment, and subscribe. Kalian dibutuhkan sekali ya guys. 1000 subscriber akan ada giveaway jersey ya. Asli. Final Piala Dunia. Jadi kalau kalian mau boleh komen nih siapa yang juaranya nih. Siapa ya yang juaranya, komen. Pokoknya komen. Kalian harus komen. Jadi segitu dulu, gue Boti. Nando, cabut dulu ya. Bye-bye. Bye, love you.